Ya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih sudah kembali lagi menyaksikan video ini. Nah, di sini saya agak berbeda ya penampilannya. Saya pakai topi nih. Biasanya nggak pakai topi. Kenapa? Karena masih dengan masalah yang sama, yaitu ada bekas operasi di sini. Dan di belakang sini juga masih ada bekas operasinya. Ini masih belum boleh kena air kata dokternya. Jadi rambut saya ini udah berantakan nih karena bagian muka, kepala nggak bisa kena air dulu ya. Ya bisa, tapi jadi bersihinnya nggak maksimal, rambutnya udah berantakan, muka udah berantakan, jadi nggak enak juga nih kalau dilihat di kamera dalam kondisi yang seperti itu ya. Nah, di video kali ini supaya nggak terlalu fokus nih sama apa yang ada di kepala saya nih, sama topi ini, kita fokuskan ke hal lain ya, yang mungkin kita udah nggak terasa nih, tinggal sisa 2 bulan lagi, lebih dikit. Apa sih yang sisa lebih 2 bulan lebih dikit? Yaitu tahun 2020. Sudah tersisa sedikit lagi. Kita udah di Oktober pertengahan. Setelah itu November, kemudian Desember, Natal, udah tahun baru lagi. Menjelang di 2021. Dan juga mungkin nggak terasa bahwa kita ini udah banyak di stay at home karena pandemi ini udah sejak lama ya, sejak Maret ya. Kalau saya sejak Maret akhir nih di Jakarta. Jadi dari Maret akhir, kita hitung aja April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, udah 7 bulan dalam kondisi yang dibilang new normal atau dibilang normal baru ya, karena menyesuaikan diri terhadap kondisi pandemi saat ini. Tapi tadi ya, dengan kita udah 7 bulan seperti ini, kemudian sisa tahun 2020 tinggal 2 bulan lagi, nggak terasa ganti kalender sebentar lagi ya. Padahal kelihatannya di masa-masa 2019 ke 2020 tuh, wah kayaknya ini akan menjadi tahun yang cerah ya, angkanya juga angka bagus tuh 2020, tapi tidak ada yang sangka ternyata pandemi datang dan membuat banyak sekali perubahan. Dan tentunya ini juga membuat kita barangkali berpikir ya, kira-kira 2 bulan lagi mau ngapain gitu. Apakah 2 bulan akan sama kayak gini-gini terus? Apakah 2 bulan kita dalam kesulitan yang sama, dengan masalah yang sama dan lain-lain? Mungkin kita akan kepikir ya, banyak hal-hal yang kita pikir di 2020 itu akan sukses, akan hebat, masalah selesai dan sebagainya, ternyata barangkali kondisinya malah semakin parah ditambah dengan adanya pandemi ya, karena nggak menutup kemungkinan ada teman-teman juga yang pekerjaannya hilang atau bisnisnya kurang bagus dan sebagainya, urusan-urusan jadi susah nih karena adanya si pandemi ini. Ternyata 2020 di luar yang dibayangkan. Dan mencapai 2020 pun kita seringkali menganggap ini tahun yang canggih ya. Kalau misalnya kita yang hidup di kelahiran 80-an atau 90-an, itu menganggap, wah lewat tahun 2000 tuh, dari 1909 berapa, jadi 2000, wah 2000 tuh kayaknya udah high-tech, udah canggih ya. Semua akan terpikir seperti itu, dan memang benar ada kemajuan-kemajuan teknologi. Bahkan mencapai 2000 plus 20 itu juga udah sangat hebat lagi kayaknya. Tapi memang tadi seperti saya bilang, yang high-tech, yang timbul kemajuan-kemajuan barangkali itu lingkungan di sekitar kita. Bagaimana dengan diri kita sendiri ya? Mungkin diri kita sendiri masih berada dalam masalah-masalah yang sama. Mungkin adalah masalah kesehatan mental, depresi, kecemasan dan sebagainya. Mungkin masih ada sampai di 2020 yang tinggal sisa 2 bulan ini. Lalu harus gimana sih jadinya nih sisa 2 bulan setengah ini? Ya kalau saya boleh sharing ya, 2 bulan setengah pun tetap suatu waktu di mana segala hal itu bisa terjadi. Segala hal bisa terjadi, pengharapan kita masih bisa tercapai dalam waktu yang sedikit. Karenanya 2 bulan, 2 bulan lebih dikit ini ya kita tetap mau beriman kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena tidak menutup kemungkinan dalam 2 bulan yang sisa sedikit ini akan ada banyak perubahan-perubahan ke arah yang positif. Tapi gimana bisa yakin ya tentang hal itu ya? Karena kan kita juga mungkin ada trauma dengan 2020 ya. Karena 2020 yang kita sangkakan bagus ternyata malah ada sedikit berantakan karena pandemi. Bagaimana kita bisa berharap 2 bulan ke depan apa yang diharapkan bisa cerah? Kan kita nggak ada yang tahu kan. Nah begitu juga kalau kita lihat di Alkitab ya, teman-teman mungkin tahu kan bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir setelah sekian lama. Nah momen ketika mereka akan keluar dari Mesir itu juga bukan momen yang bisa ditebak gitu. Mereka mungkin nggak tahu, berpikir selamanya barangkali kita jadi budak di Mesir. Tapi ternyata ada momen di mana Tuhan mau membawa bangsa ini keluar dari Mesir dengan berbagai mukjizat, mulai dari 10 tulah yang ditimpakan kepada orang Mesir, sampai yang paling hebat tentunya membuka Laut Merah sehingga orang Israel itu bisa pergi. Tentunya hal-hal ini nggak kepikir kan. Barangkali Musa pun nggak pikir gitu, wah
bakal ada laut merah yang dibuka terus mereka bisa nyebrang keluar. Nggak ada yang berpikir seperti itu, karena mereka saat itu kan masih dalam masa di bawah pemerintahan bangsa Mesir ya, jadi budak. Begitu juga saat ini kita nggak berpikir nih, di kehidupan kita nggak berpikir, wah nanti di 2,5 bulan ke depan akan ada hal yang bagus, akan ada laut merah yang kebuka nih, halangan-halangan tiba-tiba kita bisa tembus, kita bisa terobos ke sana gitu. Banyak yang bisa kita capai. Mungkin kita nggak nyangka ya, kita nggak akan nyangka, kita nggak akan tahu, tapi itu bisa terjadi. Karena apa? Pertama ya karena kasih Tuhan kepada kita begitu besarnya gitu sampai saat ini. Jadi nggak menutup kemungkinan kita bisa menerobos 2,5 bulan ini dengan baik. Yang kedua adalah rencana Tuhan. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Kita barangkali manusia berpikir yang negatif, udah kayak gini mau ngapain lagi gitu. Tapi kan kita masih ada rencana Tuhan yang kita nggak tahu kan. Karena itulah yang namanya pengharapan buat teman-teman yang lagi dalam kesulitan, depresi dan sebagainya. Tetap pelihara pengharapan karena nggak tahu kapan sih titik di mana Tuhan akan memberikan pembebasan, mengantarkan kita keluar dari masalah, kita nggak akan tahu. Jadi teman-teman bisa baca lagi tuh di Alkitab tentang perbudakan bangsa Israel yang sekian lama, terus Tuhan membukakan jalan. Itu adalah sesuatu yang nggak ketebak, nggak ada yang tahu bahwa itu bisa terjadi ya saat itu ya, bahwa Tuhan bisa bebaskan mereka. Itu nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman pun dengan sharing yang singkat ini mungkin sederhana banget, cuma baca gitu doang. Tapi ketika kita baca lagi, kita bisa mengingat bahwa rencana Tuhan gak ada yang tahu, termasuk rencana yang besar, yang bagus untuk teman-teman sekalian. Dan yang pasti kita yakin ketika pengharapan itu kita pelihara, ketika saatnya tiba nanti, kita akan ingat, oh iya bener ya, ternyata Tuhan punya rencana yang bagus buat hidup saya. Nah buat teman-teman nih yang mungkin ya punya pengalaman seperti itu ya, dimana Tuhan tiba-tiba saja membuka jalan buat teman-teman gitu. Nah teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain yang lagi nonton juga tahu, oh bener ya ternyata rencana Tuhan itu kita nggak nyangka ya, itu bisa terjadi seperti itu. Nah buat saya sendiri kalau saya boleh sharing, ini rencana Tuhan kira-kira bisa seperti luar biasa seperti itu adalah, barangkali salah satunya nih ya, salah satunya adalah ketika saya menjelang mau masuk kuliah dulu ya, dari SMA mau kuliah. Itu saya waktu itu ikut beberapa kali pameran-pameran pendidikan ya, dengan harapan bisa dapat beasiswa, syukur-syukur gitu, walaupun saya nggak terlalu bagus nilainya sebenarnya ya. Jadi saya pertama ikut kayak pameran untuk ke Jerman gitu ya, sekolah di Jerman kan gratis, tapi ternyata setelah dihitung-hitung biaya hidupnya nggak gratis. Itu nggak, ya keluarga saya mungkin waktu itu juga nggak bisa ya untuk hal seperti itu ya, apalagi itu zamannya masih baru setelah krisis moneter tuh di tahun 2000 awal lah. Terus coba saya ke ini mau dapetin beasiswa ke Jepang. Sudah beberapa kali saringan lolos, saringan terakhir nggak lolos. Dan itu rasanya hati itu kayaknya aduh, rasanya kecewa gitu ya, saringan terakhir nggak lolos. Sementara temen yang sama-sama ikut penyaringan itu dia lolos gitu, dia lolos. Wah, kalau dengar-dengar cerita dia kita juga jadi ngiri ya. Wah, di situ saya juga berpikir ya udahlah gimana gitu. Terus di situ saya akhirnya daftar ke salah satu universitas swasta, diterima. Di saat yang bersamaan saya mencoba dulu namanya UMPTN tuh untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya udah, sudah di universitas swasta itu saya udah pasrah, ya udah saya diterima di sini. Ya nggak apa-apa gitu, walaupun di dalam hati ada rasa aduh kecewa juga ya, mau ke rencana-rencana mau ke luar negeri ini nggak bisa, mau beasiswa pun nggak dapet gitu. Nggak disangka ternyata di saat pengumuman UMPTN itu saya keterima di Universitas Indonesia. Wah, itu betul-betul hal yang luar biasa buat saya waktu itu ya, karena dari keluarga saat itu saya satu-satunya yang keterima di perguruan tinggi negeri gitu dari seluruh keluarga besar. Ini kalau saya cerita begini mungkin kelihatannya biasa aja ya, tapi coba dibayangkan ketika saya SMP atau SMA, saya nggak sama sekali nggak kebayang saya bakal masuk ke UI. Itu nggak kebayang. Karena apa, nilai saya jelek. Terus ya bukan jelek ya, nggak terlalu bagus lah, saya nggak bilang jelek ya. Udah gitu juga ya berpikir kayaknya kalau ke universitas negeri itu di saat itu juga mungkin sulit sekali ya, banyak penyaringannya tuh ketat gitu ya. Sampai sekarang pun juga begitu ya, saringannya ketat, dari berapa ribu yang keterima untuk satu kursi itu perbandingannya 1 banding berapa ribu lah, seperti itu. Jadi waktu SMP SMA tuh sama sekali nggak ada bayangan. Sama mungkin kayak orang Israel, mereka nggak ada bayangan tuh akan pergi keluar dari Mesir. Saya pun gitu, nggak ada bayangan saya akan kuliah di universitas negeri, di UI terutama ya, saya nggak kebayang. Tapi ternyata Tuhan bisa berikan itu untuk saya gitu. Begitu juga dengan teman-teman sekarang, nggak kebayang ya,
di Oktober 2020 masih kondisi wah gelap gulita, nggak tahu kayak gimana. Tapi kita nggak tahu kan apakah di November, di Desember Tuhan ada rencana yang baik buat teman-teman gitu, atau di 2021. Yang penting tadi pengharapan tetap kita pegang. Satu lagi sharing saya juga masih berkaitan dengan perkuliahan ya mungkin ya. Ini karena salah satu hal yang spesial buat saya. Yang kedua adalah ketika saya mau masuk ke jenjang S2. Saat itu setelah lulus, jadi saya sempat 1 tahun kerja dulu. Kemudian untuk ke S2 itu saya nggak kepikir lah bakal S2 lah, bakal jadi psikolog itu saya nggak kepikir. Saya pikir udahlah cukup lah sampai sini aja. Akhirnya waktu itu gelombang 1 penerimaan S2 untuk psikolog itu sudah lewat. Saya ikut tes gelombang kedua. Dan di saat itu di psikologi klinis anak UI itu hanya untuk, kalau nggak salah hanya 20 orang yang keterima. Jadi sedikit banget gitu, dari banyak orang yang daftar tes itu hanya diterima 20. Dan saya udah ngelewatin gelombang 1, artinya dari 20 ini udah ada kuota yang kepotong di situ kan. Udah kepotong, saya nggak tahu mungkin 10 atau 15 atau 12 saya nggak tahu. Jadi sisanya mungkin ya tinggal 8 atau tinggal 6 tempat lagi gitu. Dan saya udah di gelombang yang kedua gitu saya masuknya, karena kan saya telat daftar, saya nggak kepikir bakal ya bisa lah gitu loh untuk kuliah S2 gitu ya. Saya daftar, saya ikutin tesnya segala macam, dan ternyata saya lulus gitu di gelombang kedua itu. Saya lulus dengan, ya saya pikir juga ini luar biasa. Dan balik lagi ya, ketika itu ditarik ke belakang saat saya masih di S1, masih berkuliah sarjana itu ya, saya nggak kepikir tuh bakal jadi psikolog, ada jalan ke situ gitu ya nantinya ya. Ya ternyata tadi kan Tuhan buka jalan. Dan ketika S2 pun banyak kesulitan yang saya alamin. Salah satunya di saat saya mengerjakan tugas akhir nih, teman-teman boleh di-sharing juga ya. Ketika saya di tugas akhir itu, sudah selesai sidang tugas akhir, saya masih ada 7 kali revisi apa yang sudah disidangkan. Jadi udah sidang selesai pun masih harus 7 kali revisi, bolak-balik fotokopi dan ngerjain salah, tapi akhirnya lolos. Itu pun saya waktu itu berpikir, waduh ini jangan-jangan saya telat lolos nih, gara-gara begini doang nih revisinya sampai 7 kali nggak selesai. Tapi ya itulah jalan Tuhan, akhirnya segala kesulitan yang saya alamin bisa terlewatin ya. Bayangin aja, mungkin kita disuruh revisi 2 kali juga udah enek ya. Ini 7 kali, dan itu setelah sidang. Artinya sidang itu sudah dinyatakan oke gitu, lewat, tapi memang kan harus ada yang diperbaikin kan. Perbaikannya itu benar-benar bolak-balik nggak karuan itu waktu itu ya. Itu nggak kepikir. Dan mungkin kalau mau sharing, banyak hal-hal lain yang saya alamin juga, banyak yang saya nggak nyangka lah dalam hidup saya. Itu tadi hanya beberapa bagian kecil khusus untuk di perkuliahan, tapi pasti ada hal-hal lain yang Tuhan tuh kasih buat saya dan saya nggak sangka. Dan begitupun sharing ini ya, intinya tadi ya, di sisa tahun 2020 yang tinggal 2 bulanan lebih lagi, tetap semangat, jangan sampai kita ya tawar hati istilahnya ya, gimana gitu kita merasa melangsa, merasa memandang itu negatif, jangan. Karena tadi yakinlah bahwa Tuhan bisa buka jalan pembebasan buat teman-teman di waktu yang teman-teman nggak sangka. Barangkali di November 2020, di Desember, atau bahkan 2021, atau kita nggak tahu kapan. Yang penting kita tetap memegang harapan dan beriman kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan lupa di-share juga, di-like, di-subscribe. Dan kalau ada pengalaman yang bagus buat teman-teman sharingan, silakan sharing di kolom komentar. Oke? Sampai jumpa. Thank you.